Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, hari ini kita mau telaah satu materi yang menurut saya cukup menarik ya. Judulnya aja udah provokatif. Tuhan tidak menjanjikan cuaca yang selalu baik, tetapi Anda dipilih menghadapi badai. Iya, judulnya langsung menusuk ya. Betul. Sumber ini kan menawarkan cara pandang iman yang spesifik banget lah soal tantangan hidup. Jadi misi kita kali ini ya, kita bongkar bareng-bareng gimana sih perspektif unik ini bisa mungkin mengubah cara Anda lihat dan respons kesulitan atau ya badai itu dalam hidup sehari-hari. Gimana, siap? Siap. Dan memang intinya itu lumayan radikal kalau boleh dibilang. Teks ini bilang kalau penderitaan atau badai itu bukan sinyal Anda ditinggalkan Tuhan. Oh, bukan ya? Justru sebaliknya, itu kayak panggilan, tanda kalau Anda itu dipilih untuk tujuan tertentu. Ini kan langsung nantang anggapan umum kita yang biasanya ya, maunya nyaman, hindari susah. Iya. Kita cenderung begitu ya. Betul. Jadi pandangan dasarnya itu, kesulitan itu sendiri bisa punya makna ilahi yang dalam gitu. Oke. Premis awalnya menarik banget. Jadi, poin kunci pertama yang ditawarkan itu apa? Anda dipanggil bukan buat hidup aman, gitu. Tepat. Bukan sekedar hidup aman dan nyaman, tapi justru Anda dipanggil untuk bisa berdiri teguh di tengah badai. Di tengah badai ya. Bukan setelahnya. Nah, itu dia. Krisis, tantangan, menurut argumen di tulisan ini ya, itu bukan hukuman. Bukan juga tanda Anda salah langkah. Tapi, semacam arena. Arena tempat Anda dipilih untuk dikuatkan. Ini benar-benar membalik cara pandang umum kan? Iya, betul sekali. Dan ini nyambung ke poin berikutnya yang nggak kalah penting. Meskipun kita sebagai manusia ya, pas badai datang itu rasanya kayak terombang-ambing, takut, wah rasanya nggak pegang kendali sama sekali. Pasti itu rasanya. Nah, pandangan ini justru menegaskan Tuhan tetap pegang kendali penuh. Penulisnya itu merujuk ke Yohanes 16:33 sebagai dasar keyakinan kalau badai itu ya diatur, nggak akan melampaui batas kemampuan kita bertahan. Oke, ada jaminannya ya. Semacam itu. Paradoksnya di sini, justru pas Anda merasa paling nggak berdaya, disitulah, menurut teks ini ya, tujuan ilahi itu lagi bekerja paling aktif. Mengubah badai jadi alat pemurnian iman, pembentukan karakter, bukan penghancuran. Tapi gimana caranya kita bisa benar-benar percaya gitu ya, pas situasinya lagi kacau banget, lagi menakutkan. Ada contoh atau panduan lebih lanjut nggak di teks ini? Pertanyaan bagus. Teks ini memang nggak berhenti di konsep aja. Dia nunjuk ke contoh-contoh tokoh Alkitab yang kita kenal lah. Ada Daniel, ya kan? Yang selamat dari gua singa. Oh iya, Daniel. Terus Petrus, yang jalan di atas air pas badai. Tapi terus ragu mulai tenggelam. Karena ragu ya? Ya. Ada juga Paulus, yang hadapi penganiayaan berat berkali-kali. Mereka semua kan lewat badai yang ekstrim banget. Dan apa yang ditekankan dari kisah mereka? Bukan cuma soal selamatnya aja kan? Bukan cuma itu. Fokusnya itu pada hasil akhir yang terbentuk lewat badai itu. Keberanian yang teruji, ketekunan yang luar biasa, terus kesaksian hidup yang ya menginspirasi gitu. Jadi badainya jadi alat tempa ya? Seolah-olah gitu. Pengalaman badai itu sendiri, kalau dihadapi dengan iman, jadi alat Tuhan buat menempa kualitas-kualitas tadi. Jadi, badai yang sama bisa hasilkan kekuatan, bukan kehancuran. Tergantung respons iman kita. Oke. Ini jadi bawa kita ke pertanyaan praktis nih. Kalau kita mau respons dengan iman kayak gitu, langkah konkretnya apa dong yang disaranin panduan ini? Ada beberapa panduan praktis yang cukup jelas sih. Pertama, pegang teguh firman Tuhan, ajaran atau kitab suci yang diyakini, itu kayak jangkar gitu. Pas semua rasanya goyah. Jangkar ya? Iya. Kedua, doa terus-menerus. Ini soal jaga komunikasi tetap terbuka sama Tuhan. Ketiga, penting nih, tetap nyambung sama komunitas iman. Kenapa? Ya karena hadapi badai sendirian itu berat banget. Butuh support system ya? Nah, itu dia. Komunitas kasih dukungan moral, spiritual, itu krusial. Keempat, secara sadar dan aktif, nyatakan kebenaran iman Anda. Walaupun badainya masih ngamuk di luar tuh. Wah, itu menantang. Memang. Dan kelima, ingat terus janji penyertaan Tuhan. Kayak di Ibrani 13:5 itu. Yang intinya bilang, dia nggak akan pernah ninggalin kita. Oke, langkah-langkahnya konkret. Nah, kalau seseorang berusaha nih menerapkan ini, mempertahankan percaya di tengah sulit, hasil akhirnya apa yang dijanjikan atau digambarkan teks ini?
Hasilnya digambarkan cukup transformatif ya. Pertama, ada pembentukan identitas baru. Dari yang mungkin tadinya merasa rapuh, korban keadaan, jadi saksi yang punya keberanian, punya cerita buat dibagiin. Jadi lebih kuat ya? Iya. Kedua, kualitas iman itu sendiri naik kelas lah, jadi lebih dalam, lebih tangguh, semacam tahan badai gitu. Tahan badai, oke. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling menantang cara pandang kita. Gagasan kalau badai itu sendiri bisa jadi berkat, bukan cuma lega pas badainya udah reda. Tunggu, badainya sendiri jadi berkat. Gimana tuh maksudnya? Nah, itu dia. Kesulitan itu, dalam perspektif ini, punya nilai transformatif yang inherent gitu, melekat di dalamnya. Wow, gagasan badai itu sendiri bisa jadi berkat. Itu benar-benar muter balikin cara kita biasa lihat kesulitan ya. Pergeseran perspektif banget ini. Sebagai akhir cerita atau bukti gagal. Tapi sebagai bagian proses. Iya, bagian integral dari proses ilahi di mana iman itu diuji, dibentuk, diperkuat, dan akhirnya jadi kesaksian. Penulisnya kan nggak janjiin jalan mulus, tapi janjiin penyertaan Tuhan di tiap langkah, termasuk atau mungkin ya, terutama di tengah badai. Ini jadi menuntun kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin untuk direnungkan. Kalau kita terima gagasan dari sumber ini ya, bahwa badai mungkin memang dipilihkan buat Anda, bukan buat hancurin, tapi buat membentuk. Hmm, Lalu, gimana cara Anda respons badai yang mungkin lagi terjadi dalam hidup Anda sekarang ini bisa jadi kesaksian iman Anda yang paling kuat, bahkan sebelum langitnya kembali cerah. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya.